Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian harian kelas 3, tema yang kedua, subtema yang kedua. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pembelajarannya ya. Nah, di sini ada soal nomor 1. Kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap hewan peliharaan adalah. Nah, maka mana jawabannya? Nah, betul ya, jawabannya adalah B, membersihkan kandang secara rutin dan teratur. Nah, kalau kita lihat jawaban-jawaban yang lain ini kurang tepat ya. Misalkan yang A, memberi makan jika lapar, tidak boleh. Atau yang C, jika sakit dibiarkan, tidak boleh. Yang D, merawat hewan tersebut sesuka hatinya juga tidak boleh. Ya, jadi kita harus bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan kita. Sekarang nomor 2, contoh sikap menjaga kelestarian lingkungan sekitar adalah. Nah, jawabannya adalah C, melakukan reboisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan reboisasi? Jadi, reboisasi itu maksudnya adalah penanaman hutan kembali. Nah, hutan yang gundul karena penebangan itu bisa ditumbuhkan kembali dengan cara reboisasi. Sekarang nomor 3, berikut pernyataan yang bukan merupakan pelestarian makhluk hidup adalah. Nah, ingat di sini ada kata yang bukan, berarti yang salahnya. Nah, seperti itu ya. Maka jawabannya adalah B, karena di situ dikatakan perburuan dan penebangan liar. Nah, ini kan bukan pelestarian makhluk hidup, justru ini adalah peruksakan atau penghancuran makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini ada teksnya, maka kakak bantu membacakannya terlebih dahulu. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya, pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Benny di rumah? Nah, maka kita lihat di teksnya. Nah, yang mana ya? Nah, yang ini ya. Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya, kemudian Benny juga membersihkan kandang ayam. Maka kita tulis memberikan makanan kepada ayam-ayamnya dan membantu ayah membersihkan kandang. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Benny selalu berbuat baik di sekolah. Di antaranya, nah berarti jawabannya yang ada di sekolahnya ya. Nah, yang ini, membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Maka kita tulis membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Mudah ya, gampang ya. Nomor 6, bersikap baik kepada sesama manusia termasuk pengamalan Pancasila keberapa? Nah, di sini sudah ada juga jawabannya, sila kedua Pancasila. Maka kita tulis sila kedua Pancasila. Nomor 7, sebutkan sila kedua Pancasila. Nah, yang ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita tulis kemanusiaan yang adil dan beradab. Mudah ya, gampang ya. Jadi untuk soal yang ada ceritanya, maka kita harus jeli membaca dan memperhatikan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8, dalam membaca nyaring, yang perlu diperhatikan ialah, ya pintar ya, yang B, yaitu lafal dan intonasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lafal? Jadi lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan bunyi bahasa atau huruf. Sedangkan intonasi adalah tinggi rendahnya nada. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Mengucapkan huruf dengan jelas disebut, nah ada jawaban di atas ya, lafal. Nah seperti itu.
Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Teman-temanku datang, mereka berpakaian bagus dan membawakan kado untukku. Aku sangat bahagia, usiaku bertambah. Paragraf di atas menceritakan peristiwa. Nah, di sini ada clue-nya ya, usiaku bertambah dan ada kado. Berarti biasanya peristiwa ulang tahun. Berarti jawabannya A. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan lapal? Jelaskan. Nah, tadi sudah dibahas ya. Jadi lapal itu cara seseorang dalam mengucapkan bunyi bahasa atau huruf. Nah, seperti itu. Nomor 12, kejadian yang pernah dialami disebut, ya pintar ya, pengalaman. Nah, jadi apa yang kita sudah alami, nah itu apa? Nah, itu disebutnya pengalaman. Kan ada kata alam. Nah, di situ ya, alami. Nah, pengalaman berarti ya. 13, rangkaian kalimat yang saling berhubungan disebut, ya pintar ya, paragraf. Nah, seperti itu. Nomor 14, apa yang dimaksud dengan intonasi? Jelaskan. Tadi sudah dibahas ya. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada. Nah, seperti itu. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Nah, ini adalah soal matematika. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, berarti kan Benny itu mengumpulkan 20 telur. Maka kita lihat perkalian 5 yang hasilnya 20. Nah, kemudian Benny memiliki 5 kotak. Nah, berarti itu artinya adalah 20 dibagi 5. Ya. Nah, 20 dibagi 5 itu artinya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka 20 dibagi 5 itu artinya 4. Nah, seperti itu. Nah, maka kita gambar telurnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 4 dikali 5 atau 5 dikali 4 itu sama dengan 20. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa telur? Ya, pintar, 4 butir telur. Tuliskannya dalam lembar bilangan yaitu 5, artinya 5 kotak dikali 4 telur per kotaknya sama dengan 20. Mudah ya, gampang ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 16. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Jika domba disimpan pada 6 kandang, maka tiap kandang berisi, nah sudah ada di atas ya, 10 domba. Jadi 6 dikali 10. Nah, berarti kita tinggal mengalikan. 10 kita kalikan 6. Enam dikali 0 berarti hasilnya adalah 0. 6 dikali 1 hasilnya 6. Berarti jawabannya adalah 60. Mudah ya, gampang ya. Kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke soal nomor 17. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Jika telur asin dibagikan kepada 6 anak, maka setiap anak mendapatkan 4 telur asin. Jadi 6 dikali 4 sama dengan berapa? 6 kali 4? 24. Mudah ya, gampang ya. Kita masuk ke soal nomor 18. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapa telur asin yang didapat tiap cucu nenek suka telur asin? Nah, berarti kan tadi cucu nenek itu ada 6.
Tapi ada 2 yang tidak suka, berarti 6 dikurangi 2. Jika telur asin dibagikan kepada 4 anak, berarti kalau sekarangnya bukan 6 lagi. Kenapa? Karena 2 orang tidak suka. Maka setiap anak mendapatkan 6 telur asin, ya. Kenapa? Karena telur asin nenek itu kan ada 24. Nah, 2 cucu tidak mau, maka 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi, 4 dikali 6 sama dengan 24. 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Nah, seperti itu. Mudah ya, gampang ya. Kita lanjutkan. Nomor 19, di bawah ini yang termasuk tari kelompok adalah, nah, betul ya, B, yaitu tari saman. Karena tari saman itu memerlukan banyak orang. Nah, sekarang nomor 20, gerakan tarian dapat menirukan gerakan aktivitas kecuali, ya, D ya, tanah ya. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.